Jangan semuanya diserabas-serabas pelan-pelan. Tapi karena saking banyaknya tugas itu yang buat aku tuh kayak capek juga ya, kayak dari pagi, bahkan aku tuh bisa kayak dari pagi sampai malam bahkan itu tuh nggak berhenti natap laptop. Kalau passion fatigue sendiri dari aku definisinya itu dari hal yang kita suka jadi nggak suka lagi. Tapi semenjak aku kuliah ada hal lain yang aku lakuin kalau aku lagi burnout. Halo semuanya, selamat datang di Suara Jiwa. Suara Jiwa dari hati membekas di jiwa. Yeay. Oke, akhirnya Suara Jiwa hadir kembali dengan edisi yang terbaru dan juga dengan wajah-wajah yang baru nih ya Kak ya. Sekali. Udah lama nih kita nggak menyapa penonton kita. Kita sapa dulu ya. Halo penonton. Senang banget akhirnya kita bisa hadir di edisi pertama kita di bulan April. Nah teman-teman yang lagi nonton sekarang lagi dalam kondisi apa nih? Lagi capek atau lagi senang? Ya semoga kita harapnya sih lagi kondisinya baik ya, lagi happy. Oke, kalaupun lagi capek di sini biar kita menemani teman-teman semua. Jadi tenang aja ya guys, kalau misalkan kalian lagi ngerasa sendiri kesepian ataupun lagi ngerasa capek banget, tinggal nonton Suara Jiwa aja. Yeah. Oke, di edisi April 2026 ini kita bakal bahas topik yang mungkin lagi banyak banget lagi dirasain sama mahasiswa, terlebih mahasiswa ataupun lagi banyak banget dirasain sama para Gen Z nih ya. Betul sekali. Karena pembahasan kali ini juga lumayan agak sedikit padat dan juga orang-orang pada gak sadar nih kalau misalkan mereka lagi ngerasain kayak gitu. Jadi pembahasannya itu adalah burnout versus passion fatigue. Nah, penasaran banget apa penasaran aja nih Kak? Penasaran banget dong tentunya. By the way, dua hal ini tuh terdengar hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda ya nggak sih Kak? Mungkin kalau urusan itu kita bakal minta kejelasannya lagi sama narasumber kita nanti. Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, aku Yuli dari Divisi BK. Dan aku Alma dari Divisi BK. Nah, untuk Suara Jiwa hari ini, kita nggak bakalan cuman berdua ya kayak. Kita bakal kedatangan tamu narasumber yang sangat amat spesial di edisi pertama kita kali ini. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja selain kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri ya Kak ya. Silakan. Oke, halo sebelumnya. Halo Kakak. Boleh perkenalan dulu? Oke, gue coba dulu. Mau perkenalan nih? Boleh dari yang coba. Boleh Oke, banget, boleh berarti dari banget. aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Sheila Farah Fauzia. Kalian bisa panggil aku Sheila, aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2024. Halo Kak Syaila. Hai, oke, sekarang ke aku. Oke, nama aku Nabila Nuraruda atau biasa dipanggil BL. Jadi kalian bisa panggil aku BL. Aku sama dari Kak Sheila juga. Aku dari Pendidikan Masyarakat angkatan 2024. Oke, halo Kak Biel. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita yang sangat amat spesial nih, yaitu Kak Sheila dan juga Kak Biel. Nah, sekarang kayaknya kita bakal langsung masuk aja sih ya ke penjelasannya. Untuk pembahasan hari ini juga mungkin seru banget nih buat kita semua. Seru banget. Seru banget. Dan Jadi pastinya bakal ngebantu banget. iya, bakal ngebantu banget dan mungkin bagi teman-teman ini daging ya. Jadi kita bakal minta tolong juga ke teman-teman semua untuk ketik di kolom komentar kalau kalian mau pembahasannya dibahas lebih lanjut kayaknya ya. Ketik satu. Ketik satu. Iya, boleh. dan ya, ketik satu. Iya, jangan lupa ketik satu nih kalau. Oke, kasih tahu dong Kak nih materi apa nih? Oke, jadi materi hari ini kita bakal membahas burnout versus passion fatigue. Wow, penasaran nih. Nah, sebelumnya tuh kita pengen tahu dulu nih Kak, untuk pembahasannya dari burnout dulu. Nah, kalau untuk burnout itu kira-kira apa sih Kak? Dari siapa lagi nih? Dari ini atau ini ya? Yang mana nih? Apa kita aja? Jangan. Dulu. Dari aku dulu kali ya. Iya, boleh. Oke. Burnout ya. Iya. Sebenarnya ini tuh pembahasan buat aku tuh menarik banget karena kalau kalian mau tahu, mungkin beberapa minggu belakangan ini aku lagi ngerasain burnout juga. Gitu. Jadi kayak wow, menarik nih. Burnout itu
itu pasti orang-orang juga banyak yang tahu kata burnout, tapi sebenarnya mereka tahu nggak sih maknanya itu apa gitu. Mungkin tahu basicnya lelah gitu, basic banget sih itu pengertiannya kan. Tapi menurut aku tuh nggak cuman sekedar oh burnout, oh lagi lelah, kayak lagi capek nih, lagi burnout, itu enggak. Kalian burnoutnya apa dulu gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian capek fisik, capek mental, capek secara emosional, yang kalian tuh ngerasa capeknya itu berkepanjangan banget, yang buat kalian tuh benar-benar sampai stres, deep banget, itu menurut aku adalah definisi dari burnout itu sendiri. Karena kalau misalnya kayak kita cuma sekedar aduh lagi capek banget nih, lagi burnout nih, kalian istirahat, tapi itu belum tentu kalian burnout gitu. Kalau buat aku pengertian burnout itu jadi kayak tidak cuma sekedar kata kelelahan. Iya gitu. Tapi kalau dari Kak Biel sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku itu mirip-mirip ya Mas Kasyaya, karena emang burnout itu basicnya adalah kelelahan kan. Tapi kalau mungkin dari aku mau nambahin, cuman kalau dari kalau burnout ini sendiri itu kelelahan iya, tapi dia ini kondisi fisik plus mental. Jadi tekanannya itu bukan hanya dari satu arah, kayak misal kalau kita lelah fisik, kita tidur istirahat langsung bisa sembuh lagi. Kalau misalnya dua-duanya udah digabung, itu tuh bingung kita mau nyembuhin yang mana dulu atau mau yang gimananya dulu, itu kan pusing ya, atau bakal jadi stres berkepanjangan, balik lagi berkepanjangan yang nggak bisa diselesain dengan tidur aja, dengan istirahat yang cukup aja gitu kan. Karena ya burnout ini tekanannya dari segala arah, jadi bikin kita tuh kayak sampai yang pusing, stres, mungkin kayak bahasanya sekarang ya stres yang wah Overwhelmed nih. ya overwhelm. Nah itu dia benar-benar ya overwhelm. Mungkin dari aku itu. Jadi ini tuh capeknya bukan yang kayak kita rasa kayak capek biasa istirahat terus langsung hilang ya Kak? Enggak, karena dia itu ya balik lagi tekanannya tuh dari segala arah. Karena biasanya kalau burnout itu datang kayak dari pekerjaan atau kewajiban kita sebagai mahasiswa kan, dari tugas, dari kerjaan lagi, itu kayak banyak lah tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi fisiknya juga kena, mentalnya juga ada. Oke. Berarti kurang lebihnya itu kelelahan ya kan kalau dari garis besarnya itu. Nah biasanya kalau kita udah ngerasain burnout itu tanda-tanda dalam diri kita yang paling kelihatan banget itu kayak gimana nih Kak? Tandanya itu tuh yang udah lagi Oh yang lagi lagi mengalami. Oke. Boleh sharing Kak? Ya boleh Pak. Gimana ya, sebenarnya ini aku kayak dari pengalaman pribadi aja ya. Aku itu kan kadang kalau misalnya lagi ngerjain tugas itu tuh harus kayak diselesaikan, kalau bisa cepat. Dan aku tuh tipe kalau yang ngerjain tugas tuh kayak harus rapi, pokoknya harus rapih banget gitu. Tapi kalau misalnya ketika aku lagi burnout itu tuh aku kayak bener-bener yang hari itu tuh aku nggak produktif banget, bahkan kayak untuk menyentuh suatu tugas aja itu tuh aku nggak mau, kayak udah capek dulu, terus kayak gimana ya rasanya tuh kayak ngapain sih harus ngelakuin ini tuh untuk apa, kayak udah capek, udah biarin aja kayak gitu. Itu tuh kayak saat itu tuh nggak produktivitas sama sekali gitu tuh, kayak kita tuh aku tuh selalu udah mikir ini tuh tekanan kayak gitu dari berbagai sisi, padahal emang itu kan udah kewajiban kita, sejujurnya itu kewajiban kita benar. Tapi ya yang aku rasain itu tuh jadi ya sebenarnya tuh kalau buat aku sendiri itu ketika aku kayak tiba-tiba ngerasa nggak produktif, terus aku ngerasa kayak kenapa sih harus ngelakuin ini kayak gitu, kayak udahlah biarin aja lah, kayak meninggalkan tanggung jawab aku, itu aku lagi burnout. Menurut aku kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Biel sendiri ngerasainnya kayak gimana? Mungkin aku sempet sih juga sih, karena kan ya namanya juga perkuliahan itu pasti ada aja tekanannya ya. Iya, benar banget. Pasti kan kalian juga merasakan. Cuma Aduh, iya lagi. aduh, Relate ya. Iya, relate teman-teman semua, kalau relate ketik 1. ketik 2 dong. Tadi Ketik 1 dua, udah, ketik sekarang dua. ketik 2, ketik 2, ketik 2. Iya. Kalau misalnya dari aku sendiri ya mungkin tiap orang tuh beda tipenya ya. Cuman kalau aku
lebih ke malas ngapa-ngapain. Sama sih kayak Sheila juga kan, jadi kayak nggak produktif kan. Cuman kalau aku nyebutnya malas ngapa-ngapain, kayak nunda karena kayak muak, bahkan kayak misalnya lagi ada kewajiban A, tugas A, dan aku udah kayak wah nggak siap ini buat mengerjakan ini gitu. Kayak aku kayak laptop aku bisa titipin ke kamar temanku karena aku nggak kelas, laptop aku titip dia, kayak besok aku ambil, aku nggak mau melihatnya dulu. Aku bisa kayak gitu, aku baru bisa kayak gitu. Itu kalau misalkan udah kayak gitu itu bisa berhari-hari atau memang di hari itu aja nih Kak? Tergantung Oh, ya, tergantung. tergantung Oke. itu Mbak ya. Kepanjangannya gimana? Iya. Tergantung ini ya, maksudnya antisipasi stresnya juga kayak gimana ya? Iya, tergantung tekanannya lagi kan, ada tekanan dari segala arah kan. Oh, iya, Kalau misalnya benar. tekanan waktunya, deadline-nya udah mepet, ambil lagi Ambil dong. lagi. Dengan terpaksa ya. Iya, tekanannya itu loh. Mungkin Oke, ada itu. oke. Tapi kalian tuh pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Kepo nih. Mungkin kalau untuk burnout boleh dari Yuli dulu deh kayaknya. Waduh. Karena Yuli itu satu prodi ya sama kakak-kakak Iya, sekalian. aduh. Oh iya. Kalau dari aku sendiri sih suka ngerasa kayak gitu. Cuma tapi mau balik lagi tetap harus dijalanin dengan terpaksa. Cuma kalau dari aku pribadi sih yang utamain kayak kepentingan pribadi dulu, kayak misalkan ya gimana nih caranya supaya mood aku balik lagi, mungkin pergi dulu atau jangan langsung pulang, nanti balik lagi di rumah ya mau nggak mau kayak kita lagi pusing tugas, caranya gimana nih supaya kita mood lagi sama tugas. Kalau aku sih pergi dulu baru nanti pulang ya ketemu tugas lagi. Perginya pergi Ya gitu dan deh semua kan, itu- balik lagi seperti kakak dengan terpaksa ngambil laptop kan, ya aku dengan terpaksa ngerjain lagi juga. Jadi Hangout kamu gitu. tuh diselimuti tugas gitu. Ya kurang lebih gitu. Kamu juga nggak sih? Kalau aku nih, sekarang aku. Ya. Oke, kalau aku sendiri mungkin karena aku itu mahasiswanya PP ya. Aku tuh Bogor, Jakarta nih. Jauh ya? Iya, jadi lumayan aku bisa ngabisin waktu itu sampai 4 jam kalau di jalan. Belum itu kalau macet atau aku misalkan lagi males banget naik keretanya karena rame banget kan ya, itu lagi rush hour banget. Nah, kalau aku sendiri kalau burnout itu mungkin sekarang pun bisa dihitungnya aku lagi burnout sih, Kak. Karena aku akhir-akhir ini tuh lagi stres banget, apalagi kan baru naik ke semester baru ya. Di semester baru ini juga aku harus adaptasi sama banyak tugas, sama teman-teman baru, dan juga aku harus bisa nih ngatur waktu karena ikut organisasi juga nih kayak gini. Jadi mungkin kalau lagi burnout ya aku burnout, tapi aku insya Allah bisa nih buat ngatasinnya karena kita masih ketemu sama orang-orang yang baik juga lah itu. Semua pernah merasakan Iya, ya. semua pernah merasakan. Oh, kakak juga gitu lah pasti ya. Iya, kan tadi kita udah cerita. Iya, apalagi kan kakak ini semesternya udah semester atas juga hitungannya ya. Iya, udah. Makasih ya. Makasih ya. Puas Sama-sama loh. banget. Ya tengah ya, semester tengah. Tapi kalau boleh tahu Kak, ini biasanya nih mayoritas penyebabnya tuh apa aja sih, sama dampaknya tuh ke kita tuh biasanya seperti apa? Oke, kali dulu ini deh. mungkin aku ya, karena Mika udah di aku. Jadi kalau dari aku, tadi apa cerita apa? Ya lupa ya saya ya. Penyebabnya sih, Kak. Penyebabnya sama dampaknya tuh kayak gimana? Balik lagi, tekanannya terlalu banyak, udah overwhelmed, kayak udah banyak banget tekanan, banyak yang mungkin dijalanin, banyak banget pikirannya juga, mungkin kan gabungan fisik dan mental kan, mungkin kayak tekanan tugasnya udah terlalu banyak, terus kitanya jadi kurang istirahat. Kalau kurang istirahat itu kan dampaknya juga ke mental ya, kadang kayak kurang tidur itu udah bikin mood jelek lah, terus banyak yang harusnya bisa kita lakuin buat scroll sosmed, buat main game, terus jadi enggak karena buat nugas gitu kan. Itu bisa, itu dari itu sih, dari tekanannya Jadi banyak. kayak terlalu banyak tuntutan ke kita ya Kak? Iya, kayak terlalu buru-buru dong, jangan semuanya diserabas-serabas, pelan-pelan pelan-pelan. Ya kalau mau ada tugas pun kasih aba-aba ya guys. Kasih aba-aba ya. Kalau dari Kak Shaila sendiri, mungkin penyebabnya apa tuh Kak? Penyebabnya ya nggak lain dan nggak bukan adalah tugas. Tugas. Ya, karena kan aku juga sama kan kayak kalian. Aku organisasi, aku juga udah semester tengah yang dimana tugas lebih banyak lagi, dan ya sebenarnya sih tekanan aku tuh cuma dari tugas aja sih. Tapi karena saking banyaknya tugas itu yang buat aku tuh kayak capek juga ya, kayak dari pagi, bahkan aku tuh bisa kayak dari pagi sampai malam, bahkan itu tuh nggak berhenti natap laptop.
Oh. Gak berhenti dari meja belajar, natap laptop, udah ditutupnya kayaknya enggak deh. Kayak udah ditutup itu kayak mau tidur malam udah gitu. Hal itu bisa kalau lagi banyak banget, lagi mepet deadline organisasi, deadline kuliah kayak gitu, 3 hari aku bisa sampai kayak gitu. Oh. Jadi tutup laptopnya ya malam doang, pagi langsung buka sampai malam kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti Kak Iya. Sheila ini kayak yang ambis gitu ya. Iya, kayak workaholic ya itu kan. Perfeksionis. Awal kayak Harus harus selesai semuanya. Nah, aku mungkin mau agak sedikit cerita juga. Kayak aku kemarin juga kayak ngerasain kayak gitu deh, Kak. Karena karena kalau dari aku sendiri sejujurnya ya, ini jujur banget, ini jujur ya teman-teman, ini jujur. Jujur kalau aku sendiri itu karena aku tuh emang banyak tugas. Terus apalagi kan tadi kayak aku bilang ya, aku organisasi, terus aku ikut ini itu. Aku juga harus nyiapin banyak hal juga nih. Kemarin tuh aku sampai ngitung, aku bahkan baru sampai rumah itu di jam 9 malam. Dan aku hitung di rumah itu, aku langsung buka laptop. Dan aku cuma tidur di rumah tuh 3 jam hitungannya. Aku di rumah nggak ada sampai 6 jam loh teman-teman. Jadi kayak aku beneran kerasa banget sih capeknya, karena apalagi hitungannya ini juga. iya PP ya. Kalau Yuli nggak kayak gitu emang. Sama sih, cuma kan kamu lebih jauh gitu ya. Lebih jauh. Oke, kalau Yuli sendiri berarti gimana nih ngerasain selama? Sama sih, apalagi kita kan harus berjuang di kereta kan, sama-sama ngerasain. Angker ya, anak kereta. Iya, kita angker, tapi kita nggak serem kok, tenang. Kita enggak dong, iya. Ya, betul, Oke. kita harus pergi pagi pulang malam, dan pulang juga masih dikejar tugas kan, jujur itu stres. Aduh, kalian dia sama lagi. Oke, kayaknya berarti kita sama lah ya. Iya, hitungannya Kayak kita gitu, sama. Semua Topik mahasiswa ini tuh sama. bener-bener relate banget di kita. Iya, Biar Benar bedanya banget. sama anak kosan. Iya, nah kita tuh kan udah tahu nih ya untuk definisinya, untuk ciri-cirinya, dan juga penyebabnya tuh kayak gimana. Kita boleh tahu nggak sih Kak untuk ngatasinnya tuh dari kakak-kakak sendiri tuh kayak gimana kalau udah burnout gitu? Aduh, aku tuh punya cara aku tersendiri tau. Tapi dari aku dulu apa biar dulu? Tapi ini udah ada ceritanya langsung. Oh, yang ada. Ya udah sering dilakukan ya, yang udah sering Iya, dilakukan. ini tuh emang hal yang sering aku lakuin kalau aku lagi burnout. Jadi kayak gini, aku kalau lagi capek, lagi burnout kayak gini, aku malah pengen ngemil yang manis-manis. Apa tuh? Aku selalu nyari makanan yang manis-manis, makanan, minuman yang manis-manis. Tapi aku suka coklat kan, apapun itu coklat, mau makanan, mau es krim, mau minuman, coklat itu semua aku terima. Jadi kalau aku lagi burnout, aku lagi capek, itu aku kayak kayaknya harus minum es coklat. Kalau enggak, kayaknya beli es krim enak kali ya, kayak gitu. Karena itu kan naikin mood ya. Kalau buat aku itu tuh naikin mood kayak gitu. Jadi kalau lagi burnout, lagi capek, itu tuh pasti satu hal yang harus aku lakukan adalah aku nyari makanan atau minuman yang manis. Oke. Tapi itu kalau misalnya yang manis itu udah lama banget. Kalau nggak salah dari aku zaman SMA aku selalu ngakuin itu. Tapi semenjak aku kuliah ada hal lain yang aku lakuin kalau aku lagi burnout. Jadi ini kayaknya agak bukan yang gimana banget ya, kayak unik aja sih buat aku. Mungkin unik buat kita juga ya. Bisa kita coba. Bisa jadi. Semenjak kuliah itu kan aku selalu naik Transjakarta, Iya. TJ gitu. Dan kalau aku lagi berat atau enggak, aku keliling TJ sendiri. Oh, berkelana ya? Iya. TJ-nya berkeliling. Oh, enggak dong, itu tawaf, namanya tawaf aja. Ini nanti tawaf namanya. Aku banget sih Kak, setuju, pergi-pergi itu bisa ngilangin stres kan. Iya kan? Walaupun balik lagi seperti tadi, nanti di rumah tetap balik lagi tugas. Iya kayak gitu. Walaupun udah tetap balik lagi tugas, kadang tuh kayak gini. Kuliah itu kan kadang suka online gitu kan di rumah. Nah, di rumah itu kan suntuk banget ya. Kalau misalnya hampir kayak 3 hari, bahkan 5 hari bisa semingguan di rumah terus dengan tugas yang tiap hari nggak mungkin enggak. Itu kan suntuk banget. Jadi kalau misalnya setiap Sabtu Minggu, ya kalau Sabtu Minggu kan TJ nggak terlalu rame tuh. Jadi kayak muter-muter aja, kayak naik TJ misalnya naik koridor apa gitu, terus muter aja, terus balik udah ngerjain tugas lagi. Tapi kan setidaknya udah refreshing, ya sedikit mengurangi, kayak udah refreshing, udah ngelihat udara luar, udah melihat pemandangan luar gitu. Itu sih yang aku lakuin. Oke. Aku setuju banget sih sama yang ini.
Unik ya, bener unik. Maksudnya jadi menghabiskan waktu buat stresnya tuh di jalan. Iya, walaupun bedanya yang ini nggak perjalanan dari kampus mungkin ya, dan jadinya bukan kayak tawaf ya dia. iya, dan nggak keliling tawaf vintage-nya juga ya. Bukan ya, bukan ya. Bukan. Oke. Kalau dari Kabia sendiri gimana nih? Jujur, aduh aneh lagi ini kali ini. Jujur. Ini aneh juga mungkin buat ini. Cuman kalau menurut aku kalau udah stres banget dari tekanan tanggung jawab, itu aku balik ke hobi aku. Apa tuh? Aku ada 2 hobi. Boleh Ada, disebutin? aduh, mau yang ini ya ini apa ini Yang apa ini? ini, Ya, banyak. Oke, ini apa ini? Oke, aku dari SMA itu udah pernah ikut eskul dance ya. Jadi aku keren. Boleh coba dance Kak? enggak, aduh, jangan deh, Nanti ada jangan deh. sesinya, ada Nanti ada sesinya. Ketik 3, iya, tiga, ketik iya. 3 nih, 3. Nanti ada sesinya. Ada setiap situ kita ada kodenya ya. Iya, dia udah di 3 nih. Jadi Kak, aku suka dance. Jadi kalau misalnya yang kayak aku lagi burn out itu, aku naruh laptop di kamar teman kaosku karena aku nggak kelas. Jadi kalau misalnya aku udah pusing banget, aku ngajak mereka ayo ke Velo. Kan di Velo ada ini kan, ada kayak ada lah tempat yang bisa buat aku ngelihat kaca gitu, terus aku dance itu pakai earphone. Emang agak ini ya, agak nggak tahu malu gitu itu di luar. Cuma kayak itu heal untuk diri aku. Oh, cara ininya ya. Cuman kalau udah nggak bisa keluar nih, aku pakai cara kedua. Apa tuh, Kak? Boleh di-spill? Rajut. Oh, merajut. Aku suka rajut. Oh, di bawah nggak nih contoh rajutannya sekarang? Nggak ada, nggak nggak dibawa. ada. Aku lagi marahan, nggak ada. Oh lagi. Tugasnya lagi banyak, nggak lagi bisa. banyak. Tapi deadline-nya. berarti dengan cara merajut itu tuh beneran bisa relieving stresnya gitu. Iya, jadi kan itu kebalik banget kan. Yang satunya ini yang sangat-sangat ngeluarin tenaga, yang satunya lagi diem, tenang banget ngerajut gitu kan. Tapi itu yang bisa ngebalikin aku mood lagi. Jadi kalau misalnya udah selesai itu semua, capek fisik, balik ke tugas, capek fokus, balik lagi ke tugas. Itu dari aku, aneh-aneh, unik-unik. Oke, tapi kan setiap orang punya masing-masing solusi untuk mengatasinya ya Kak. Dan Iya. teman-teman penonton boleh coba juga nih solusi-solusi dari kakak-kakak ini. Boleh juga ketik 4 kalau mau lanjut sama Kak Bia. Ya kalau mau kelas rajut nanti dikabarin ya. Iya, ada gampang. Iya, oke. Pokoknya kan semua orang itu punya solusi dan caranya masing-masing ya buat Betul, relieving stress betul. itu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang relate atau ada yang mungkin pakai cara yang sama kayak Kak Syaila dan juga Kak Biel buat ngelepasin stresnya juga. Kalau misalkan teman-teman masih ngerasa kayak gitu ya jangan ragu buat nyari bantuan juga ya teman-teman. Iya. Kayak kakak-kakak. Takutnya kan kayak mereka rasa sendiri gitu loh. Terus mereka nggak bisa ngeluarin nih, nggak bisa ngelepasin semua yang ada di pikirannya itu. Takutnya kan agak gimana-gimana. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik mungkin di reliefnya dengan cara masing-masing. Iya, di heal dulu ya Iya, dulu. energinya. Iya, oke. Nah, mungkin untuk pembahasan burnout itu bisa cukup sampai di sini ya. Kurang lebih kita udah mulai paham nih ya untuk Iya, pembahasan betul burnout ya, banget. Kak. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan passion fatigue nih. Karena kayak yang tadi di awal ya udah dibilang itu passion fatigue dan juga burnout itu dua hal yang hitungannya sama ya, atau gimana mungkin nanti bisa dijelaskan sama kakak-kakak dua hal yang hitungannya sama tapi mungkin punya arti maknanya yang berbeda kayak gitu. Boleh dijelasin passion fatigue itu kayak gimana sih Kak? Oke, tapi kayaknya karena dari tadi aku udah mulai duluan, jadi aku serahkan ke teman Oke, aku boleh, dulu ya. boleh kita Gitu ya. kita harus adil ya. Ya, kita harus gantian ya. Betul. Bikin lagi. Ketemu lagi nih kan. Iya nih, oke kalau misalnya menurut aku passion fatigue ya, aku pernah merasakan itu dan itu sangat membuat aku kayak aduh gitu loh. Aku pernah kalau passion fatigue sendiri dari aku definisinya itu dari hal yang kita suka jadi nggak suka lagi karena balik lagi kita capek, kita kelelahan dengan hal itu, sama-sama lelah, tapi dampaknya yang beda. Kalau misalnya burnout kan dampaknya ke diri kita, mental kita, fisik kita. Cuma kalau misalnya si passion fatigue ini dia lebih ke apa ya, kok gue capek ya jalanin hal yang gue suka, jadinya kok jadi ini ya
apa kok jadi nggak suka ya jalaninnya, kok jadi males ya jalaninnya seperti itu, yang padahal yang awalnya itu kita suka banget. Kayak contohnya itu kita awalnya suka banget masak, tapi kenapa dengan masak ini kita suka banget nih masak, tapi kalau misalnya masak itu jadi kewajiban, kayak misalnya kita lakuin itu terus menerus, bosan. Abis kita bosan, jadi kayak jadi kayak aduh, gue kayak udah stop deh suka masak, jadinya kayak malah benci lagi dengan kata itu, dengan kegiatan yang suka kita lakukan berulang-ulang gitu. Ini dari aku itu. Kalau dari samping aku ini apa nih? Oke. Dari Kak Shaila sendiri boleh. Oke, sebenarnya dua bisa nggak? Di kopi Oh, di kopi pasti ya, sama ya. iya iya gitu. Karena sama sih definisi menurut aku, tadi juga udah di-mention kan nih sama apa ya aku manggilnya, Kayuli dan Nama juga nggak apa-apa kok, biar akrab. Iya. ya udah kita panggil nama aja kali ya biar akrab ya teman-teman. Iya. Kak Yuli sama Kak Alma juga kan tadi udah di mention ya apa itu passion fatigue, dan dari Kak Biel juga udah di mention juga. Tapi mungkin sana aku mau nambahin aja kalau perbedaannya saja sih, kayak kalau burnout itu tuh kayak hal yang menjadi tekanan kita, jadi kayak itu tuh hal yang menjadi kewajiban kita yang harus kita lakuin. Sebenarnya kita tuh nggak suka, tapi emang kita tuh harus ngelakuin itu, dan itu tuh menjadi tekanan dan beban buat kita. Sedangkan kalau passion fatigue ini tuh kayak suatu hal yang kita suka, entah itu dari hobi kita atau apapun itu deh yang kita suka, tapi lama kelamaan itu tuh menjadi beban untuk kita, dan itu tuh membuat tekanan untuk kita kayak gitu. Itu intinya bedanya, kayak ya itu deh. Itu sih definisi dari aku ya. Iya. Berarti secara tidak langsung itu kayak hobi yang berubah jadi kewajiban gitu, dan jadinya kita kayak bosan gitu ya, Kak? Iya, Iya, jadi kayak yang emang udah sering-sering. Jadi bedanya kalau burnout itu karena dari hal kewajiban yang harus banget jalanin. Kalau hobi itu yang tadinya kita hobi terus malah jadi kegiatan yang harus terus menerus kita lakukan. Jadi kita bosan sendiri. Jadi kita kayak kok hobi gue jadi nggak menyenangkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau hal yang jadinya nggak menyenangkan juga kan capek juga ya ngejalaninnya. Oke, berarti mungkin secara garis besarnya ya, kalau untuk kesamaan itu kan kelelahan emosional ya, atau kelelahan dari mental kita. Cuman untuk bedanya paling kalau di passion fatigue ini kayak kita tuh udah mulai jenuh, udah mulai gak suka, dan kita maunya stop, dan kayak udah ngerasa itu beban kayaknya ya Kak ya. Oh, berarti kalau hitungannya kita kuliah nih, kita capek terus menerus, hitungannya passion fatigue nggak tuh? Itu kayaknya masuknya ke burnout nggak sih? Karena kan Harus tetap dijalani. Oh, harus dijalani. gini. Kecuali kalau kalian suka kuliah. Oh, Ya, kecuali kalian tipikal yang suka banget belajar. Iya, itu belajar. Nah, itu kan kayak kalian menyukai hal itu tuh. Tapi lama-lama itu menjadi tekanan buat kalian. Oh, Kayak oke. gitu. Iya, tapi itu sebenarnya bisa juga mengarah ke burnout juga sih. Nah, Gitu. burnout bisa passion fatigue tergantung individunya. Iya. Tergantung kita memaknainya itu mau kemana. Dan kita tuh tipikal orang yang gimana, kalau misalnya kita dari awal suka belajar, suka baca, suka nulis, terus di kuliah ini nulisnya banyak banget nih 5 folio nih anak-anak teknik gitu. Jadi kan kayak capek deh, itu bisa masuk ke passion fatigue gitu. Oke. Nah, karena kita udah tahu ya secara garis besar definisinya tuh apa, mungkin boleh nggak sih di-sharing lagi kayak pengalaman dari Kak Biel atau Kak Shaila terkait passion fatigue ini? Terlebih kan tadi bilangnya katanya kakak ambis ya, terus kakak itu lumayan sering banget capek ya, dan suka naro laptopnya di rumah teman gitu. Nggak dibuang ya? Untung nggak dibuang ya. Yang muat. Atau mungkin kalau dititipin di aku bisa digadein tuh kayaknya. Digade nih soalnya. Takut. Iya, boleh di sharing-sharing juga dong Kak, ciri-cirinya atau mungkin pengalaman kakak juga kayak gimana? Aku pernah, itu kan aku sempat mention juga kan, di SMA tuh aku ikut eskul dance, dan di eskul dance itu ya jadi dapat jabatan di angkatan keberapa ya, pokoknya di kelas 2 atau kelas 3 itu aku dapat jabatan yang malah bikin aku tuh harus
all the time itu berhubungan dengan dance lagi. Aku sempat jadi bangdik teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak tahu bangdik itu, kalau di sekolah aku dulu bangdik itu yang beber dari awal itu semuanya ke bangdik. Jadi yang harus ada pelatih yang dikerjain pelatih itu ke bangdik, dan aku berdua. Jadi kayak banyak banget aku yang bikin koreonya karena aku hip hop. Ini hip hop, jadi nggak yang jiplak. Dan kalau mau lomba kita nggak bisa ngejiplak lagu orang, lagunya pun harus diremix dulu, nggak boleh yang pure ngikutin orang, gerakannya sama kayak orang, belum lagi blockingannya, belum lagi ngajarinnya, itu kita yang ngajarin karena waktu itu pelatih tuh belum ada ya, bahasa angkatan bawah baru ada. Jadi kayak masih ada bangdik tuh, aku pas jadi bangdik tuh jadi aku sangat passion fatigue. Terus pas udah kuliah ini aku udah kayak gak pernah menyentuh sama sekali tentang dance. Jadi kayak saat aku burn out aku balik ke dance. Sama lagi kalau misalnya aku kayak ngerajut, kan kalian tadi mention tuh mau lihat aku ngerajut, aku nggak mau nih karena takutnya jadi passion fatigue lagi akunya. Merajut kan prosesnya panjang gitu kan. Banget. Jadi kayak aku nggak mau deh mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mungkin kalau dari aku itu, kalau dari ini yang sebelah nih yang tadi ngasih mic ke aku gimana ya? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku tuh dulu punya hobi lukis. Lukis. Ya, lukis, gambar. Dulu tuh aku punya hobi itu. Bahkan aku bisa sampai beli kanvas, aku sering beli cat akrilik gitu. Bahkan kalau misalnya aku jalan sama dia nih, itu terus ada toko apa dah gitu ya yang isinya kayak barang-barang tulisan kayak cat, kanvas, pokoknya berbau-bau lukis gitu tuh. Aku suka banget ngeliatin itu karena itu aku banget sih hobi aku. Tapi jangan anggap lukisan aku bagus ya. Enggak, sorry banget. Jujur. Biasa aja. Enggak. Jangan. Next time aja ya. Next time aja ya. Karena kayak yuk intinya tuh sebenarnya itu cuman hobi. Jadi jangan berekspektasi bakal gimana ya gambarnya. Tapi sebenarnya ya itu kan dari dulu SMP, SMK, aku SMK itu. Tapi setelah aku kelas 12 semester 2 itu kan, kalau zaman aku kan uprak ya, ada semester 2-nya tuh uprak terus ujian-ujian yang dari situ tuh aku udah jarang banget buat nyentuh kayak gambar, aku jarang banget ngelukis kayak gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya aku udah nggak megang sama sekali. Bahkan itu tuh aku sampai kaku sama sekali. Kenapa kayak gitu? Karena dulu itu pas aku masih suka-sukanya banget, itu tuh aku kayak yang sampai lihat tutorial gitu tuh. Aku ngeliat tutorial di YouTube atau apapun kayak lukis biar aku kayak bisa lukis. Bahkan hampir setiap hari aku coba, aku belajar kayak lukis gitu. Tapi setelah lama-kelamaan kayak capek ya kayak gitu, kayak kenapa sih aku harus ngelakuin ini. Kayak iya sih aku emang pengen bisa kayak gini, tapi tuh lama-kelamaan buat aku tuh capek banget. Dan akhirnya sampai sekarang aku udah nggak menyentuh itu lagi. Kalau misalnya dibilang aku masih suka ngeliat kayak gitu-gitu, aku masih banget. Tapi kayaknya kalau untuk ngelakuin lagi aku nggak. Apalagi kayaknya sekarang aku udah kaku juga tangan aku buat ngelukis gitu. Oh, karena banyak kesibukan lain juga. Iya, banyak kesibukan lain. Dan karena dulu hampir sering banget tiap hari, jadi kayak udah bosen banget gitu, capek. Jadi awalnya karena capek, terus lama-lama jadi bosen. Jadi fashion fatigue ya. Iya, itu. Oke, jadi perbandingannya tuh kalau burnout itu kita jadi pengen kabur dari tugas-tugas, dari kesetresan. Terus kalau fashion fatigue ini kita jadi bingung kenapa hal yang kita suka itu bisa bikin kita nggak menyenangkan gitu ya Kak? Nggak menyenangkan buat kita. Iya, betul itu. Tapi kira-kira nih aku mau tanya deh. Tadi kan dari mereka udah nanya-nanya ke kita nih ya, kayak aku juga jadi pengen tahu gitu lah. Boleh. Jadi kalau misalnya nih kalian sendiri bisa dong bagi pengalamannya. Ya, iya pernah nggak sih gitu? Kayaknya Alma pernah coba deh. Coba deh. Dilempar ya. Oke, yaudah dari aku dulu. Kalau dari aku sendiri kayaknya kalau passion fatigue itu sama kayak Kabiel. Aku tuh dancer. Iya. Aku dulu Oh my dancer. God. Bener. Jadi
dulu tuh aku beneran dancer dan aku kayak jadi coachnya juga selama aku dari kelas 9 SMP sampai kelas 12. Baru kemarin tuh aku kemarin jadi coach di dance SMA aku, dan sebetulnya itu karena aku bagi tugas sama teman-teman aku juga, jadi aku lumayan agak sedikit menyepelekan di coach itu karena beneran guys, aku ngerasa capek banget ya, karena dari yang tadinya aku tuh dance tuh cuma buat senang-senang, buat having fun, buat ikut lomba, yang tadinya aku cuma diayomin doang ya kak ya. Iya. Ya tapi tiba-tiba disuruh ngajarin, itu beneran stressful banget. Dan aku kayak tadinya aku merasa bangga jadi pelatih dance, aku merasa kayak coach ya, meskipun sekarang juga bangga sih hitungannya. Oke, Tapi bangga. setelah dituntut banyak banget apapun gitu, aku dituntut kamu harus kayak gini, kamu harus ngikutin kayak gini, aku jadi stres banget, aku jadi nggak suka banget dance. Apalagi jadi coach ya, harus Iya. ada tuntutan kayak minimal ikut lomba kesini tuh dapat segini. Iya, mungkin ya kalau nggak dapat apapun, nggak dapat, nah hitungannya nggak dapat uang lah, nggak dapat apa, setidaknya apresiasi lah ya. Iya. Nah, tapi ini tuh enggak. Jadi aku merasa kayak, oh iya aku udah nggak masih. Udah idenya keluar, tenaganya keluar kok nggak diapresiasi. Iya. Jadi kayak kok nggak di iniin sih. Iya, malah jadi beban gitu loh kak. Nah, kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kalau dari Yuli mungkin gimana nih kalau Yuli? Oke, kalau dari aku tuh, hobi aku tuh nulis cerpen ya dari SD. Dan aku sering lomba-lomba cerpen gitu. Cuma, hobi aku itu mendadak jadi hal yang gak aku suka semenjak aku di SMA. Karena, ya pasti faktornya karena punya kesibukan lain ya. Tapi kadang aku kalau ngeliat, aduh ada lomba cerpen tuh kayak ada keinginan, tapi karena udah gak menyenangkan, karena kan kalau buat cerpen itu kan harus moodnya bagus ya kan. Ya itu aku jadi fashion fetish. Oke. Karena kesibukan banyak terlalu, aduh aku harus bagi waktu ini bagi, sedangkan hobiku ini butuh tempat atau hal-hal yang tenang ya, termasuk tenang hati, tenang pikiran. Iya lagi benar. Jadi kayak iya tadi juga unik-unik sih menurut aku, kayak dari dancer yang awalnya kayak suka banget, terus tiba-tiba karena tekanan jadi Iya, jadi udah beban. bosan jadi beban ya. Terus sama nulis cerpen juga kayak aduh pusing gitu. Kayak duh hobiku kemana lagi, aku harus mencari hobi ini gitu kan. Gak suka deh. Iya. Oke. Nah itu paling dari kita berdua sih kayak gitu sih ya kak. Nah karena kan tadi udah dibilang ya, itu tuh dari hobi ataupun dari banyak hal yang bikin kita jadi bosan, kita jadi jenuh, dan kita nggak bakal mau lagi ngulanginnya. Nah kalau kita kayak gitu terus kan, kalau berkepanjangan itu bakal jadi hal yang negatif ya kak. Nah kita pengen tahu dong kalau dari kakak-kakak sendiri cara mengatasinya itu kayak gimana? Oke, aku dulu kali ya. Oke, kalau dari aku sendiri cara mengatasinya, sebenarnya ini tuh beda banget sih cara ngatasin aku sama si burnout tadi. Kalau burnout tadi kan aku kayak udah tahu banget kan aku harus ngelakuin apa. Tapi kalau passion fatigue ini tuh jujur sampai sekarang aku kayak masih belum tahu aku harus ngelakuin apa. Karena kan emang tadi yang aku dibilang kan, aku kayak sekarang aja tuh masih belum mau nyentuh lagi gitu, karena kayak ketika aku nyentuh lukisan itu lagi, aku menyentuh kanvas itu lagi, itu ada tekanan buat aku sendiri, kayak karena aku harus perfeksionis, kayak ini harus rapi gitu, aku nggak mau itu. Tapi kalau aku sih caranya coba cari hobi baru dan cari hal-hal yang misalnya menurut kita tuh ini tuh bisa menggantikan gitu. Sebenarnya bukan menggantikan yang kayak gimana-gimana sih, tapi yang sekiranya kayak oh ini nih kayaknya nggak yang terlalu buat kita tekanan banget gitu. Dan tahu itu apa? Kalau aku dengerin lagu aja sih intinya udah. Oh, hobinya mendengarkan lagu. Iya, karena sama baca. Oh, Aku suka banget baca novel gitu, nggak novel juga sih, tapi pokoknya buku-buku kayak gitu aku suka banget baca. Jadi aku kayak mengubah hobi baru gini, tapi aku masih suka dengan hobi lamaku walaupun aku tidak mau menyentuh lagi kayak gitu. Gitu. Oke. Lu mau ya? Iya. Lu mau. Gimana ya? Kayak masih menyukai tapi nggak mau menyentuh itu kayak gimana ya? Gitu deh. Iya udah pokoknya adalah pokoknya. Adalah Gitu. pokoknya. Adalah pokoknya. Oke, kalau dari Kak Bia sendiri gimana? Oh aku kalau misalnya aku ngalamin passion fatigue yang itu di SMA itu, ya aku nunggu waktunya aja gitu. Jadi kalau misalnya emang udah passion fatigue, aku itu ya sama sih kayak Sheila jatuhnya ya, aku nyari hobi baru. Waktu itu aku cuma iseng-iseng aja, awalnya aku cuma cobain gitu, merajut
aku cuma nyoba-nyoba buat ngerajut, terus ternyata kok asik, kok tenang gitu. Jadi kayak nggak ada tekanan dari luar, nggak ada hal yang harus dituntut untuk ini itu. Jadi kayak aku, oh ini tenang nih, ini baru tenang. Jadi aku mulai suka sama ngerajut. Di situ aku mulai tenang dan nggak terlalu passion fatigue. Cuma untuk nggak passion fatigue lagi, aku udah lepas dari SMA ini, udah nggak ada tanggungan lagi, udah nggak ada tekanan tanggung jawab itu lagi, dan aku udah nggak ada hal berhubungan dengan dance lagi. Itu jadi pemantik aku untuk tetap suka lagi sama hobi aku. Oh. Jadi karena udah nggak ada tekanannya lagi, karena kita kan dari awal tekanan. Iya. Kalau misal tekanannya udah hilang, kitanya udah santai, udah nggak pernah kesana lagi, aku jadi kangen, aku jadi suka gitu. Oh. Oke. Oke. Oke, jadi nih buat teman-teman yang lagi dengerin, coba deh tanya ke diri teman-teman. Teman-teman tuh sering ngerasa capek karena tuntutan atau karena sedang memaksakan fashion teman-teman? Karena dua hal ini cara mengatasinya berbeda ya teman-teman. Betul banget, dan tentu saja dua hal ini pun meskipun tadi terdengarnya mirip, itu kan kayak kalau disepelekan juga bakal berakibatnya fatal ya, dan berdampak panjang buat kita semua. Terlebih kalau teman-teman itu disibukkan dengan berbagai hal nih, kalau kita nggak pintar buat cari cara buat mengatasinya kayak gimana, tentu aja bakal jadi beban yang berkepanjangan dan berkelanjutan juga ya teman-teman. Dan perlu diingatkan teman-teman, kalau udah kayak gitu jangan lupa seek help ya. Yes. Jangan lupa cari pertolongan dan juga cari bantuan. Wow. Nah ya kayak gini. Oke, mungkin dari pembahasan kita hari ini tuh udah cukup banget ya, udah cukup daging banget kayaknya ya teman-teman. Dan pembahasan hari ini juga lumayan seru banget, dan kita bakal jadi pembelajaran buat kedepannya ya. Karena dua-duanya ini sering banget kita alami ya. Relate juga sama kehidupan kita kayak Gen Z ini. Iya bener banget. Nah, buat teman-teman diingatkan juga, kalau kalian ngerasa lagi kesepian atau kalian butuh teman curhat nih, jangan lupa mampir ke Instagram teman curhat KBKR, karena di situ kita bakal selalu merespon kalian dengan sepenuh hati kita, dan juga tenang aja, privasi kalian bakal terjaga. Pokoknya aman banget ya, Kak. Aman banget ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian mau curhat di teman curhat itu, kalian bakal diayomi sampai selesai. Jangan lupa dilihat juga nanti kalau kalian kepo sama Instagramnya, dicek dan lihat sesinya tuh ada kapan aja, kalian bisa bebas untuk bercerita. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan terkait burnout versus passion fatigue. Semoga teman-teman penonton di rumah maupun penonton yang lagi nonton di jalan atau di mana itu bisa menjadikan materi ini sebagai acuan ke depannya, supaya kalian bisa relieving stresnya juga kayak gitu. Nah, terima kasih banyak buat Kak Syaila dan Kak Biel Terima atas kasih, kesempatannya. kita yang makasih. Iya, kita juga terima kasih banget karena penjelasan dari kalian berdua benar-benar membekas buat kita ya, dan bakal kita pakai lah ke depannya supaya Pakai kita banget. kepake banget. Iya. Iya, pokoknya terima kasih banyak juga kepada teman-teman Suara Jiwa yang sudah mau untuk menyaksikan Suara Jiwa hari ini sampai selesai dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya dicatat apa yang Kak Syaila dan Kak Biel omongin tadi, supaya kalian juga nggak bisa stres berkepanjangan. Oke, mungkin kita jargon mau nggak Kak? Oke, mau dong, Boleh. mau dong. Udah Perlu penasaran, diajarin apa tadi penasaran. udah ingat? Ajarin lagi, Oh, ajarin lagi. Nah, kalau kita bilang Suara Jiwa, dari hati membekas di jiwa. Bisa ya? Oke. Bisa, Oke, bisa. mungkin Ayo. sebagai penutup Suara Jiwa edisi April 2026 kali ini, kita bakal jargon Suara Jiwa dari hati membekas di jiwa. Yeay, terima kasih banyak Dadah. semuanya. Berikutnya teman-teman. Bye. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow, komen, dan ketik-ketik. Ketik-ketik 1, 2, 3, 4. Udah ya tuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih banyak.